Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di pekan ke-10 dari kelas Geodesi Kelautan. Di hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana atau apa eh, pasang surut atau tides dari satelit altimetri. Materi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan pula dari kegunaan altimetri di ilmu geodesi kelautan, yang mana nanti akan ada beberapa bahasan yang mencoba untuk melengkapi daripada penjelasan-penjelasan yang sudah pernah kita pelajari bersama di pekan-pekan sebelumnya. Tapi sebelum itu ada dua hal yang ingin saya tindak lanjuti teman-teman. Tiga sebenarnya, tapi nanti yang ketiga akan saya bahas yang terakhir ya. Yang pertama adalah sedikit penjelasan singkat tentang exit survei dari pekan ketujuh yang sudah kita lakukan kemarin. Bukan kemarin sih, lebih tepatnya beberapa minggu yang lalu. Lalu yang kedua adalah penjelasan singkat serta review singkat dari hasil UTS. Mungkin kalau ada yang belum tahu hasil UTS dan juga nilai-nilai yang lain sudah saya publish ya di e-learning dan juga di sebuah file yang bisa langsung diakses di e-learning kita. Dan yang ketiga adalah nanti perlu ada jadwal untuk pengganti kelas minggu ke-11. Sebentar saya catat itu dulu biar tidak lupa. Nanti saya lupa. Minggu 11. Yes. Baik, teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke yang pertama ya. Jadi ada sedikit informasi atau istilahnya adalah tindak lanjut sebetulnya dari exit survei atau dari survei yang saya lakukan secara rutin khususnya di pekan kelima enam untuk pekan kelima enam tujuh di eh, satu pekan sebelum UTS kemarin. Ada beberapa. Yang pertama adalah mengenai bagian penjelasan apa yang Anda rasa ternyata belum kalian mengerti dengan sepenuhnya. Dari sini ada beberapa yang bisa saya coba highlight, teman-teman. Yang pertama adalah tentang satelit altimetri, khususnya bagaimana untuk mendapatkan nilainya di pesisir dan apakah nanti sesuai dengan kondisi di pesisir tersebut, yang mana ini sama dengan poin yang ada di bawahnya, altimetri. Ada juga yang ketiga gini altimetri dan yang keempat ini altimetri sama saja. Berarti nanti setelah ini akan saya jelaskan ulang secara singkat konsep konsep dari pengukuran menggunakan altimetri agar kalian bisa lebih memahami. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa altimetri tidak mendapatkan kedalaman ya. Altimetri itu mendapatkan ketinggian muka air laut. Mungkin bagi sebagian teman-teman akan berpikir, lah itu kan jarak dari atas ke bawah, Pak. Berarti kan itu kedalaman. Bukan, itu bukan kedalaman ke tanah, tapi merupakan ketinggian dari sebuah bidang yang kita sebut sebagai bidang elipsoid. Ini catatan singkat saja. Tapi ternyata selain altimetri, ada juga yang bingung dengan bagian RTK. Nah, nanti akan juga saya jelaskan secara singkat setelah penjelasan dari sini, teman-teman. Yang kedua, slide-nya, dari kesan-kesan kalian disebutkan bahwa cukup seru dan bagus dan menyenangkan, tetapi ada kritik dan saran yang kalau saya coba untuk rangkum itu ada tiga teman-temannya. Yang pertama adalah kalau bisa pertemuannya di-record dan dimasukkan ke YouTube. Insya Allah kalau mungkin kalian sudah notice, sejak beberapa pekan yang lalu saya sudah mulai untuk merekam dan memasukkannya secara rutin ke YouTube saya. Jadi langsung saya tindak lanjuti komentar yang ini. Lalu yang kedua adalah pembawaannya tidak terlalu boring. Nah, ini yang sedang menjadi proses ya, teman-teman. Saya harap kalian juga bisa membantu saya untuk nanti membuat kelas ini tidak terlalu membosankan dengan cara menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, ataupun mungkin kalian punya pertanyaan atau yang tidak jelas, langsung saja bisa ditanyakan. Dan yang ketiga adalah bisa dijelaskan dengan bahasa bayi dan PPT-nya jangan full bahasa Inggris. Nah, ini masih menjadi PR memang buat saya, teman-teman, karena kebanyakan ini bukan saya apa ya pembelaan, tetapi kebanyakan istilah-istilah di bidang yang saya geluti atau saya dalami ini sayangnya belum ada
padanan kata bahasa Indonesianya. Jadi mau tidak mau saya harus menggunakan bahasa Inggris di dalam penjelasannya, yang mana nanti akan saya usahakan untuk selalu bisa memberikan penjelasan lebih lanjutnya di dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin belum sampai di bahasa bayi ya, karena kalau saya ngomong ke anak saya yang memang literally masih bayi pun juga dia mungkin tidak mengerti, tapi nanti akan tetap saya coba. Mungkin maksudnya bahasa bayi adalah bahasa yang lebih sederhana, dan saya tangkap maksudnya, teman-teman. Jadi dari situ saya harap teman-teman paham atau mungkin bisa melihat bahwa exit survei ini tuh bukan hanya formalitas begitu ya, tapi betul-betul saya baca dan manapun yang sekiranya bisa saya coba tindak lanjuti, tentu akan saya tindak lanjuti karena ini adalah bagian dari input untuk membuat perkuliahan kita menjadi lebih baik dan tentunya menyenangkan. Kita lanjut teman-teman. Yaitu ke bentar ini kok ada yang masuk tapi kok nggak kelihatan. Oke, yaitu ke penjelasan singkat atau penjelasan ulang tentang dua hal, yaitu altimetri, khususnya bagaimana altimetri itu di pesisir, serta RTK. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, mungkin ada yang mau bantu saya begitu ya untuk bisa membantu menjawab. Pada dasarnya, altimetri itu sebenarnya mengukur apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Kalau ditanya altimetri itu pada dasarnya mengukur apa? Jarak antar satelit ke muka air laut, Pak. Jarak dari satelit ke muka air laut. Terima kasih, Mas Adrian. Saya tulis namanya. Betul sekali ya, yang seperti disebut sama Mas Adrian atau Mas Muhammad atau Mas Furkon, bahwa altimetri itu pada dasarnya adalah sebuah pengukuran bukan untuk mengukur kedalaman, bahkan sebetulnya dia tidak mengukur ketinggian, tetapi dia itu mengukur jarak antara satelit ke permukaan air laut. Nah, tapi ketika kita punya nilai yang lain, yaitu ketinggian daripada si satelit terhadap sebuah bidang yang disebut sebagai referensi elipsoid, bidang ini itu bagi teman-teman yang mungkin belum belajar ya, bidang elipsoid itu adalah bidang yang sebetulnya tidak ada bentuk fisiknya. Itu hanya representasi matematis dari bentuk bumi yang sebenarnya. Jadi kalau ada yang tanya bentuk bumi itu apa? Bagi orang geomatika, bentuk bumi itu didekati menggunakan model matematik yang namanya elipsoid. Bentuk itu kalau Anda ingin sentuh bidangnya, tidak ada. Karena itu hanyalah bidang pendekatan atau bidang semu saja sebenarnya. Tetapi di semua permukaan bumi, bidang ini itu selalu berada di lokasi yang sama sehingga bisa dipakai sebagai referensinya karena dia tidak berubah sama sekali. Nah, saya ulang ya teman-teman ya, altimetri itu pada dasarnya tidak mengukur kedalaman. Altimetri itu mengukur jarak antara si satelit menuju ke atas permukaan laut. Seperti gambar di bagian kanan atas, bisa kita lihat apabila ada satelit di sini dan ada permukaan laut di bawah, maka pada dasarnya yang diukur altimetri itu yang ini. Dan ini sering kita sebut sebagai jarak atau range. Atau ada juga yang sebut D, sama saja. Nah, informasi kedua yang kita perlukan dari sini adalah kita punya jarak daripada satelit menuju ke elipsoid. Ini elipsoid ya di sini. Nah, ini yang disebut sebagai altitude atau alt. Atau ada yang juga disebut sebagai H besar. Kalau di rumus ini ya. Nah, yang kita cari atau yang lalu bisa kita hitung apa teman-teman? Sebetulnya yaitu jarak antara muka air laut ke elipsoid. Ingat, ini bukan kedalaman. Kedalaman itu beda lagi. Kedalaman itu adalah jarak dari muka air laut, jarak dari dasar
dasar bumi lagi, dasar lautnya bisa ke permukaan laut atau bisa terhadap sebuah referensi yang disebut sebagai ellipsoid. Jadi kita bicara jarak antara permukaan airnya ke ellipsoid, bukan jarak dari permukaan air ke tanah di bawahnya atau batimetri. Bukan, itu bukan altimetri ya. Itu perlu saya ingatkan lagi. Jadi kalau ada yang tanya altimetri itu dapat apa? Dapat tinggi muka air laut terhadap ellipsoid pakai cara seperti ini. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya tadi ada juga yang menuliskan di exit survey bahwa dia bingung, lah terus kalau di pesisir itu gimana bentuknya? Nah, altimetri itu satelit yang sedikit berbeda dengan pemahaman kalian tentang satelit selama ini. Mungkin khususnya bagi teman-teman geomatika, kalian itu selalu berpikir yang namanya satelit itu pasti satelit penginderaan jauh dan hasilnya pasti gambar. Tidak, altimetri itu hasilnya bukan gambar, tapi titik. Kalau kalian lihat di pojok kiri, ada titik-titik warna merah, nah itu adalah perwakilan dari setiap pengamatan altimetri. Jadi altimetri itu tidak dapat gambar, tapi dapat titik-titik warna merah itu. Dan bayangkan ketika titik-titik warna merah itu mendekati pesisir, karena satu titik itu sebenarnya mewakili sebuah lingkaran atau radius yang bisa 5 kilo, 10 kilo, 11 kilo, tergantung kebaikan daripada si sensornya, maka semakin dekat dia dengan pesisir, nanti dia akan terganggu atau istilahnya adalah dia juga mendapatkan hamburan atau balikan atau istilahnya adalah pengaruh dari si pesisirnya atau dari tanahnya. Kenapa? Karena altimetri itu pakai gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan jarak dari satelit ke permukaan airnya ini. Dan sayangnya ketika mulai ada daratan, pantulannya itu tidak seperti biasanya. Jadinya altimetri itu akan kebingungan untuk menerjemahkan maksud dari hamburan atau yang didapatkan dari permukaan ini. Ini maksudnya apa? Karena selama ini altimetri itu pakai pendekatan, saya sudah jelaskan di minggu-minggu sebelumnya ya, pendekatan daripada hamburan atau balikan atau pemantulan yang khususnya terjadi di laut lepas atau laut terbuka. Jadinya di pesisir itu kualitasnya jadi jelek. Nah, tapi pertanyaannya, apakah nanti akan dapat dengan nilai yang sama di pesisir? Jawabannya adalah tentu saja iya. Tapi sampai seberapa sama atau seberapa dekat? Nah, ini yang jadi pertanyaan tentang validasi yang merupakan bagian daripada banyak penelitian. Salah satunya adalah disertasi saya yang berfokus ke bagaimana melakukan pengecekan apakah altimetri di pesisir Indonesia itu sudah bagus kalau dibandingkan dengan stasiun pasang surut yang ada di lokasi yang tersebar di seluruh belahan bagian Indonesia tersebut. Jadi intinya kalau menjawab pertanyaan tadi teman-teman, altimetri itu datanya seperti apa? Apakah gambar? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah titik yang mewakili satu lingkaran bisa 5 kilo, 11 kilo, 10 kilo, 300 meter, 500 meter tergantung ketelitian dan kebaikan dari si sensornya. Dan kalau di pesisir, dia nanti dapat nilai yang mewakili pesisir nggak? Jawabannya adalah iya, tapi dengan tingkat ketelitian dan tingkat presisi tertentu. Dulu, sebelum tahun 2014, data di pesisir alias data dari 0 sampai 20 kilo dari garis pantai, itu biasanya tidak dipakai karena dianggap jelek. Tapi di zaman sekarang, karena adanya pengembangan ilmu, salah satu pionirnya adalah pembimbing saya S2 dulu, Marcello Passaro. Beliau menemukan sebuah algoritma baru untuk mengolah data altimetri lagi, sehingga bisa didekati sekarang pesisir itu sampai 5, bahkan ada yang berani ngeklaim bahwa datanya baik sampai 1 kilo dari pantai. Jadi dulu sebelum Marcello Passaro dan teman-teman, saya juga bantu dulu sebagai bagian dari tesis saya,
itu tidak berani untuk bilang data dari 20 kilo ke pantai itu bisa dipakai. Jadi datanya bolong atau tidak dipakai sampai 20 kilo, nah baru setelah lebih jauh dari 20 kilo itu baru bisa dipakai. Nah, penelitian-penelitian banyak sejak tahun 2010-an. Nah, sekarang orang-orang sudah berani pakai biasanya membatasi sampai 5 kilo, walaupun ada beberapa orang yang berani sampai 1 kilo. Itu adalah hasil dari proses retracking atau perhitungan kembali data altimetrinya serta proses validasinya. Itu teman-teman ya, semoga memahami. Dan terakhir, sedikit review yaitu tentang RTK. Nah, ini ada yang tanya kemarin, RTK, meskipun tulisannya cuma RTK saja ya, jadi saya asumsikan yang bersangkutan kebingungan maksudnya RTK itu apa. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, ada 3 jenis pengukuran yang menurut saya mirip, serupa, tetapi sebetulnya tidak sama. Yang pertama adalah bukan SPP. SPP sudah dijelaskan di penelitian kelas sebelumnya, jadi tidak saya jelaskan lagi. Tapi saya mau jelaskan tentang PPP, RTK, sama DGNSS atau SBAS. Nah, kalau SBAS, itu secara singkat saja, receiver GPS-nya itu hanya satu, di sekitarnya ada satelit. Nah, untuk memperbaiki ketelitiannya, dia menggunakan satelit lain. Jadi ada satelit yang sistemnya berbeda dengan GPS atau GNSS, tidak mengirimkan sinyal berbentuk ephemeris atau broadcast message, tetapi langsung mengirimkan koordinat dan koreksi koordinatnya. Nah, itu adalah SBAS. Nah, kalau RTK itu mirip seperti itu, cuma bedanya yang mengirimkan sinyal terkoreksi itu bukan satelit lain, tetapi ada satu receiver GPS lain yang dipasang di dekat tempat kita mengukur sebagai sumber referensinya. Makanya RTK itu biasanya either menggunakan WAN atau Wide Area Network, Wi-Fi tapi gede, atau bisa menggunakan Bluetooth, ada juga yang menggunakan sinyal GSM. Intinya, dari SBAS ataupun RTK itu membutuhkan koneksi kepada sebuah instrumen lain untuk mendapatkan koreksi. Karena dia sendiri itu tidak bisa berdiri sendiri begitu untuk mengolah datanya. Dia butuh koreksi dari instrumen lain. Kalau RTK dari sumber receiver GPS yang disebut sebagai base biasanya atau reference, dan koneksinya either pakai Bluetooth atau pakai Wi-Fi yang bisa luas jangkauannya, atau yang jamak adalah menggunakan N-trip namanya, yaitu pakai sinyal GSM atau seperti sinyal handphone biasa, 3G, 4G begitu. Kalau SBAS pakai satelit, jadi koreksinya dikasih ke satelit, baru dikirim ke receiver yang ada di tengah laut biasanya. Nah, kalau PPP ini beda sendiri. PPP itu adalah sebuah metodologi baru yang tidak membutuhkan bantuan dari receiver lain untuk mendapatkan koreksi. Namanya adalah precise point positioning. Jadi model matematikanya sedikit lebih kompleks karena dia membutuhkan lebih banyak satelit untuk mengurangi ketidaktahuan atau mengurangi unknown di dalam parameter daripada pembentukan matriks untuk dari observation equation yang dibentuk dari GPS atau GNSS itu. Jadi intinya teman-teman, RTK itu adalah salah satu pengamatan atau salah satu metode pengamatan di GNSS. Saya tidak hanya bilang GPS ya, sekarang sudah agak kuno kalau hanya bilang GPS karena ada yang namanya GNSS, kumpulan dari beberapa konstelasi satelit, satelit positioning. Nah, gunanya adalah untuk mendapatkan koreksi, khususnya dari receiver lain yang disebut sebagai reference. Koneksinya bisa pakai Bluetooth, bisa pakai Wi-Fi atau WAN tadi yang saya sebutkan, atau yang jamak dilakukan adalah pakai GSM, alias pakai SIM card HP. Begitu. Tujuannya semua sama ya, untuk mendapatkan koreksi dan membuat pengukuran GPS-nya itu harapannya jadi lebih baik. Semoga clear teman-teman. Kalau ada yang mau tanya,
boleh banget. Kalau tidak, bisa kita lanjutkan. Ada? Tidak ada? Oke. Sembari mungkin kalau ada yang mau tanya boleh, saya akan informasikan singkat teman-teman bahwa nilai dari awal sampai UTS sudah dipublish ya, kecuali tugas kelima yang baru dikumpulkan 1 jam yang lalu, dan kalau saya lihat perkembangan terkini yang mengumpulkan sudah 12 orang. Yang belum mengumpulkan adalah memang nama-nama yang tidak eh, eh kok malah sudah saya nilai. Oh iya benar. Malah sudah saya nilai kemarin. Tapi yang assignment 5 ini tidak saya masukkan ke penilaian di sini gitu ya intinya. Nah, apabila ternyata ada yang mau tanya teman-teman nilai UTS-nya kenapa atau bagaimana, silahkan sebentar. Oh ya, ya Mbak Rosa, nggak apa-apa. Mbak Debbie maksudnya. Oke. Apabila ada yang mau tanya tentang nilai UTS-nya atau mungkin nilai-nilai yang lain, silahkan, boleh banget. Saya sengaja memang publish-nya tidak pakai nama agar kalian tidak terlalu terbuka privasinya, jadi tetap bisa cek pakai NIM. Nah, sedikit catatan teman-teman, dari sini kita bisa lihat dari gambar yang paling bawah, bahwa ternyata dari 7 soal itu bisa dilihat kalau nilai kalian paling jelek itu ada di pertanyaan keempat, kelima, dan juga ketujuh. Nah, keempat khususnya adalah 4B, ternyata banyak dari kalian yang belum mampu menghitung SSH atau SLA berdasarkan nilai-nilai yang sudah diberikan. Nah, kalau untuk yang soal kelima, kalian masih banyak yang kurang tepat dalam memberikan sumber-sumber kesalahan daripada data altimetri ataupun data pengamatan lain sesuai dengan workflow yang sudah kalian jelaskan di bagian sebelumnya di nomor 5. Tapi yang paling parah dalam tanda kutip adalah nomor 7, khususnya nomor 7B, C, sama D, karena banyak sekali dari kalian yang tidak sama sekali memberikan sketsa daripada GNSSA. Hal ini mungkin terjadi gara-gara dua hal ya. Yang pertama adalah karena ini nomor 7, kebanyakan dari kalian baru memasuki soal ini di bagian-bagian akhir, jadinya waktunya tidak cukup banyak. Tapi juga menjadi perhatian bagi saya bahwa harapannya kalian masih perlu atau belajar mungkin ya secara mandiri GNSSA atau GNSS akustik alias positioning di dasar laut itu sebenarnya seperti apa. Itu saja teman-teman catatan UTS-nya. Kalau misal ternyata lagi-lagi ada yang mau ditanya, langsung saja unmute atau tanya atau di grup juga diperbolehkan. Kita lanjut ya. Kita lanjut langsung ke bagian inti dari materi kita hari ini. Apa itu? Yaitu bagaimana cara mendapatkan tides atau pasang surut dari altimetri. Tapi biar enak dulu kita lihat minggu lalu kita belajar apa saja. Oleh karena itu saya mau tanya teman-teman, bagi yang bisa membantu saya, coba berikan 3 kata kunci yang kalian ingat dari materi ke-9 yang lalu. Materinya judulnya adalah Altimetri Jilid 2 ya. Ada yang sekiranya masih ingat 3 kata kunci daripada materi ke-9. Apa yang kalian ingat dari materi ke-9, yaitu Altimetri 2 lalu, teman-teman? Saya ingin dengar suaranya Mbak Devi. Coba Mbak Devi. Saya sudah sering dengar sih, kita bimbingan metodologi penelitian, tapi saya ingin dengar suaranya Mbak Devi nih.
3 kata kunci dari pertemuan ke-9 kemarin, Mbak Devi. Tiga kata kuncinya yang saya RSLR, SLR, BLM, Pak. RSLR, SLR, sama VLN. Terima kasih Mbak Devi. Ada lagi mungkin teman-teman yang merasa, enggak salah itu Devi. Perasaan nggak gitu deh. Nah, siapa? Mungkin ada yang mau nambahkan selain SLR, RSLR, dan juga VLN. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut dulu. Terima kasih Mbak Devi sudah membantu saya walaupun sedikit dipaksa ya. Nggak apa-apa, biar bersuara. Ternyata di minggu ke-9 kemarin teman-teman, kita itu tidak cuma belajar tentang apa yang didapatkan dari altimetri setelah dapat SSH. Tadi Mbak Devi sudah menyampaikan dengan tepat bahwa kita juga belajar RSLR, SLR, dan juga VLM. Tapi sebelum itu, hal yang paling penting menurut saya untuk diperhatikan adalah bahwa altimetri itu sudah mature. Maksudnya mature itu adalah lebih tua daripada saya bahkan. Kenapa? Karena data altimetri itu bisa kita trace atau bisa kita dapatkan sejak tahun 1993 dengan adanya satelit yang bernama Topex Poseidon. Jadi data SSH ini itu tidak cuma dapat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi bisa lebih dari 30 tahun. Sehingga data yang sudah panjang ini teman-teman, itu tidak cuma bisa kita lihat sebagai data yang berdiri sendiri atau terisolasi, tetapi bisa kita lihat sebagai data yang bisa ditarik kesimpulan daripadanya. Salah beberapanya adalah mendapatkan tren atau perubahan muka air lautnya. Jadi data altimetri itu sudah cukup panjang sehingga bisa kita tarik secara matematika dan secara fisik trennya, kenaikannya atau penurunannya tergantung lokasinya. Nah, kemarin saya juga menjelaskan bahwa dalam mencari tren, kita itu harus memisahkan atau dalam bahasa kerennya adalah mendekomposisi atau memisahkan sinyal-sinyal itu menjadi tren yang bersifat linear, lalu cycle atau siklus, yang kemarin saya jelaskan adalah siklus tahunan dan siklus setengah tahunan. Kita menyebutnya dalam bahasa Inggris adalah annual dan semi-annual cycle. Lalu kita tambahkan offset atau mean rata-ratanya yang bisa kita anggap sebagai mean sea level pada dasarnya. Dan terakhir adalah residu atau kesalahannya. Itu adalah tren ya. Bisa Anda baca di slide pekan lalu. Tidak cuma itu teman-teman, bukti-bukti juga menunjukkan bahwa muka air laut itu tidak cuma naik, tapi naiknya itu naik lagi. Alias kalau kita bicara kecepatannya itu kecepatannya bertambah alias terjadi akselerasi. Hal ini diduga gara-gara efek manusia atau anthropogenic effect yang menyebabkan akselerasi dari perubahan iklim tersebut. Benar atau tidak, tugas kita lah untuk memastikan kebenarannya. Betul atau tidak, tugas kita lah untuk mengatributkan kenaikan ini berasal dari mana. Selanjutnya, di pertemuan yang lalu saya juga menjelaskan seperti yang sudah saya jelaskan beberapa menit yang lalu, bahwa data altimetri di pesisir itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, khususnya setelah tahun 2010-an. Gara-gara ada banyak orang yang mulai meneliti tentang bagaimana memperbaiki data di pesisir. Oh ya, sebagai catatan teman-teman nanti akan ada penjelasan ulang lagi di slide setelah ini, tapi mau saya sampaikan bahwa data altimetri itu memang titik-titik, tapi titik-titik ini tersebar di seluruh bagian bumi. Jadi altimetri itu adalah studi yang bersifat global, yang mana kalau tetap ingin dibuat regional atau lokal, di zaman sekarang dengan perkembangan altimetri khususnya di pesisir, itu bisa banget. Dan ditutup dengan apa? Dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Devi, bahwa yang dirasakan oleh penduduk di lapangan itu bukan kenaikan muka air laut yang direkam oleh altimetri saja, tetapi kombinasinya dengan
PLM atau pergerakan tanahnya, yang lalu direkam oleh siapa? Oleh apa? Oleh stasiun pasut, disebut sebagai Relative Sea Level Rise atau RSLR. Sehingga di materi kemarin saya tutup dengan kalau mau punya data yang bagus, kita harus mengkombinasikan antara stasiun pasut, altimetri, dan course atau GNSS untuk mendapatkan kombinasi dari ketiga hal itu agar nantinya kita tidak cuma bisa melihat fenomenanya secara menyeluruh, tetapi kita juga bisa mengoreksi daripada fenomena-fenomena itu apakah sudah pas atau belum hitungannya. Dan kalau belum, yang saya sebut sebagai budget itu ya, tapi itu bukan akuntansi dan sebagainya, sebut saja budget, itu salahnya dari mana? Perhitungannya kah? Ada data yang tidak bagus kah? Dan sebagainya. Nah, itu adalah tugas kita pula untuk nanti menyimpulkan daripada analisis tersebut. Semuanya itu adalah materi dari pekan ke-9. Nah, di materi pekan ke-10, kita akan masuk ke dalam salah satu bagian yang juga tak kalah penting, yaitu pasang surut. Kenapa sih harus kita belajar pasang surut, teman-teman? Karena di pasang surut ini, kita akan menjelaskan sama-sama bahwa setelah di pekan ke-7 kita belajar pengukuran terhadap dari altimetri, di pekan ke-9 kita belajar tren, di pekan ketiga kalau kalian ingat belajar pasang surut secara sederhana karena materi sebelumnya sudah diberikan. Di pekan ini kita akan belajar bagaimana altimetri itu bisa membantu kita dalam memahami pasang surut. Tidak cuma itu, harapannya nanti saya juga akan bisa memberikan ulang lagi bagaimana kita bisa melakukan penelitian yang membandingkan data-data tersebut, khususnya di pesisir. Harapannya teman-teman, dari sini kalian akan bisa memahami bahwa bagian dari mata kuliah ini itu adalah kelengkapan daripada ada teori pasutnya, ada teori altimetrinya, ada teori tentang trennya, dan hari ini adalah bagian daripada aplikasi dari ketiga hal itu yang lalu digabung jadi satu. Gitu teman-teman ya, harapannya materi hari ini kalian bisa memahami itu. Jadi kalau ditulis di sini pedagogic message-nya atau pesan yang sebenarnya ingin saya sampaikan secara keilmuan teman-teman, bahwa sebagai salah satu koreksi yang ada di data altimetri, pasut itu bukan berarti tinggal dipakai saja, tapi kita juga harus tahu dia berasal dari mana, tujuannya seperti apa, kenapa kita juga bisa hitung, dan bagaimana memastikan bahwa hasilnya itu sudah oke ataupun belum oke. Apalagi kalau memang kalian nanti bertujuan atau punya keinginan untuk mengolah data altimetri sebagai bagian dari penelitian atau pekerjaan kalian. Itu adalah tujuan perkuliahan kita bagian pertama hari ini. Nah, lebih detailnya teman-teman kita bisa lihat kalau kita nanti di hari ini akan belajar bahwa untuk melihat atau mengukur pasang surut dari altimetri itu kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan dari model yang sudah memasukkan data altimetri ke dalamnya, atau yang kedua adalah menggunakan data altimetri pure atau orang menyebutnya adalah empirical atau secara empiris untuk mendapatkan data pasang surutnya. Kalau kalian ingat, salah satu materi yang saya berikan dan salah satu tugas yang saya berikan adalah meminta kalian untuk mengolah data dan mendapatkan muka air laut rata-rata dari sebuah stasiun pasang surut. Nah, konsep yang sama bisa nanti kita aplikasikan ke dalam data altimetri sebetulnya, teman-teman. Jadi, setiap titik dari pengamatan altimetri itu secara teori bisa didapatkan nilai konstanta pasang surutnya. Baik itu di laut lepas ataupun di pesisir. Dan sebagai catatan, salah satu mahasiswa saya di angkatan 2017, di tahun 2022 seingat saya, itu sudah melakukan exactly hal itu, membandingkan antara
bagaimana data pengamatan dari pasang surut, dari model, dan juga dari altimetri di sebuah lokasi di Banten. Sebelumnya juga sudah ada angkatan 2016 yang mencoba untuk mendapatkan konstanta-konstanta pasang surut dari data altimetri saja di pesisir barat Lampung yang sudah dipublish juga di salah satu konferensi di tahun 2021. Untuk penelitian anak 2017 ini masih di dalam proses review, baru beberapa hari lalu saya mendapatkan informasi reviewnya yang akan insya Allah publish di bulan Juni atau mungkin bulan Juli di jurnal dari UGM. Dan ketiga juga pernah ada mahasiswa angkatan 2017 yang sudah dipublikasi tidak cuma sebagai skripsi tapi sebagai paper. Kalau yang bersangkutan ini mencoba untuk fokus ke dalam konstanta-konstanta pasutnya tidak cuma di pesisir barat Lampung tetapi di pesisir barat daya Pulau Sumatera. Ada juga anak 2022, teman-teman, yang juga saya bimbing, mencoba untuk membandingkan performa daripada model-model yang ada di sini. Jadi dia melihat beberapa model, apabila dimasukkan nilai model-model itu ke dalam data altimetrinya, hasilnya mana yang paling cocok untuk lokasi tempat dia meneliti, yaitu di pesisir barat Sumatera. Jadi tidak cuma pesisir barat Lampung, tidak cuma pesisir barat daya, tapi dia pakai pesisir barat Sumatera, wabil khusus di daerah Sumatera Barat dan juga Bengkulu. Nah, bagian-bagian itu teman-teman adalah bagian yang tentu tidak bisa dipisahkan dari mata kuliah ini, dan kenapa saya seperti promosi, karena saya ingin bilang bahwa apa yang dijelaskan di sini itu tidak cuma terbatas nanti sebagai materi kuliah saja, tetapi juga menjadi dasar dari banyak penelitian yang tidak cuma secara teori, tetapi sudah dilakukan oleh banyak mahasiswa yang saya bimbing. Selain itu, teman-teman, di hari ini kita juga akan belajar, khususnya bagi teman-teman yang masih penasaran bagaimana dengan data di pesisir, bahwa keterbatasan di pesisir itu juga nanti akan dipengaruhi dan terpengaruhi oleh performa altimetri dalam mencari pasang surut di pesisir tersebut. Lalu bisa kita tutup dengan bagaimana caranya kita bisa mengoreksi atau melihat kebaikan data altimetri yang sudah dikoreksi pasang surutnya, atau bahkan data pasang surut dari altimetri tersebut, kalau dibandingkan dengan data lapangan, seperti data stasiun pasut di sebuah lokasi. Dari sini harapannya teman-teman, kalian bisa paham bahwa sebetulnya altimetri itu tidak cuma bisa dilihat secara global, tidak cuma bisa dilihat secara regional, tapi mulai bisa dilihat secara lokal dan mulai bisa dibandingkan dengan data-data lokal tersebut. Tapi yang perlu diingat, compute and interpret what a simple mean offset without overclaiming what it means. Artinya, kita bisa nanti membandingkan antara data tide gauge dan altimetri, tapi jangan sampai Anda bilang bahwa altimetri bisa menggantikan data pasang surut kalau data pasutnya tidak ada. Ini yang harus hati-hati. Karena bisa jadi asumsi itu salah. Karena apa? Misal kondisi batimetrinya tidak pas dan sebagainya. Nanti akan kita coba bahas. Semoga waktunya cukup. Jadi intinya teman-teman, di hari ini kita akan belajar itu, dan di sini ada homework yang saya harap nanti bisa kita berikan. Kalau ternyata tidak bisa, nanti akan saya berikan di pekan depan. Dan ini harusnya bukan HW 9, tapi harusnya adalah HW 6. Jadi hari ini kita all about pasang surut, tapi dari altimetri, teman-teman. Silakan kalau ada yang masih bingung atau ingin bertanya sebelum gantian saya yang bertanya ke kalian. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau gitu giliran saya yang Aku bertanya. nanya, Oh ya, silakan Mas Adrian. Monggo. Gimana Mas? kan dia untuk ngedapetin pasang surut itu kan dia otomatis harus pengamatan lama dalam satu titik, Pak ya. Betul. Nah, terus satelit altimetri kan itu kan dia punya orbit dan terus
mengorbit Pak ya. Betul. Nah, dengan rentang waktu pengambilan titik sampel yang tidak persis sama, bagaimana Mm-mm. bisa mendapati data pasang surut, Pak? Pertanyaan yang sangat menarik dan exactly di beberapa slide setelah ini akan dibahas. Ini namanya adalah aliasing. Inti dari pertanyaan Mas Adrian mungkin bagi yang merasa kebingungan adalah data pasang surut itu kan biasanya stasiun pasut itu datang setiap jam. Tapi altimetri itu karena bentuknya satelit dan berputar di seluruh bagian bumi, satu data itu datang setiap hari. Setiap 10 hari. Gimana caranya bandingin data yang didapatkan setiap jam dengan data yang didapatkan setiap 10 hari. Gimana tuh caranya dapat pasang surut tuh? Nah, ini yang disebut sebagai aliasing. Nanti akan saya jelaskan periode aliasing dan bagaimana cara mendekati stasiun pasut mengenai datanya dari altimetri yang secara interval waktu ini jauh berbeda. Tapi itu pertanyaan mendasar yang sangat bagus, Mas Adrian. Dan itu exactly apa yang nanti akan saya jelaskan. Tapi thank you, nanti berarti bisa saya bahas lebih lanjut di slide tersebut. Ada lagi teman-teman sebelum kita lanjut, sebelum saya tanya secara singkat. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti saya tanya teman-teman. Saya dari tadi menyebutkan kita sudah belajar sesuatu di minggu ketiga, belajar sesuatu di minggu ketujuh, dan belajar sesuatu di minggu ke-9. Nah, ada yang bisa bantu saya? Di minggu ketiga itu kita belajar apa? Aduh, esensi atas. Miss Lecang. Adik, boleh mau nih Miss Lecang? Di minggu ketiga kita belajar pasang surut, teman-teman. Let's go. Konstituennya apa? Dia itu definisinya apa? Dan Izin Pak, bagaimana? Oh ya, gimana Mbak? saya pakai device Ocha ya Pak, soalnya laptop saya nggak bisa Pak suaranya. Wow. Oh iya ya Mbak, nggak apa-apa. Ya, untuk Wow. Wow. Ya, ke-mute tuh. Wow. untuk pertemuan ketiga itu membahas terkait dengan dasar-dasar dari pasang surut, dimulai dari pengertiannya dan juga macam-macamnya, kemudian juga model harmoniknya ataupun persamaan dari pasang surut ya Pak, jenis-jenis pasang surut, lalu datum dari pasang surutnya sendiri, dan juga mekanisme dari cara kerja dari pasang surut ya Pak. Terima kasih. Ini Mbak Debbie tuh berarti? Iya Pak. Ya, sudah saya catat namanya. Thank you. Minggu ketiga adalah semua tentang pasang surut. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Debbie dengan baik. Konstituennya apa, definisinya apa, bagaimana cara menghitungnya, dan sebagainya. Jadi kalau ada yang masih bingung, bisa nanti revisit slide tersebut, sembari mungkin kalau perlu tanya saya di kelas ini, ataupun nanti di kelas selanjutnya atau di grup. Nah, di minggu ketujuh kita belajar tentang teori dasar mengenai observasi dengan altimetri yang saya lanjutkan dengan orbit dan tren di minggu ke-9. Nah, harapannya seperti yang tadi saya sampaikan, dari 3 minggu ini kita bisa sintesa atau gabungkan untuk nantinya bisa kita dapatkan, oh ternyata pasut aplikasinya untuk altimetri seperti ini toh. Begitu teman-teman. Kita lanjut. Kenapa sih altimetri itu berhubungan gitu dengan pasut? Kenapa pula kita harus menggunakan altimetri ini? Kenapa kita nggak pakai tide gauge aja sih? Karena kita bisa bayangkan teman-teman, tide gauge atau stasiun pasut itu adalah sebuah pengamatan atau sebuah data atau sebuah metode yang bersifat sangat lokal sebetulnya. Anda tidak mungkin bisa masang stasiun pasut di tengah laut. Nempel kemana kan nggak bisa. Makanya stasiun pasut itu hanya ada di pesisir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan konstanta pasut di tengah laut. Nah, disinilah altimetri itu masuk. Dan disinilah apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Adrian itu menemukan jawabannya yang bagian pertama.
Altimetri itu berbeda sekali dengan stasiun pasut dalam konteks kalau stasiun pasut itu tidak jalan, kalau altimetri malah tidak pernah berhenti. Dan Anda bisa sebutkan seperti yang saya tulis di sini ya, repeat track altimeters act like orbiting tide gauges. Alias, Anda bisa bayangkan stasiun pasutnya ini melayang dan dapat di beberapa titik di seluruh permukaan bumi. Nah, itu tuh altimetri. Dan ingat, tidak mendapatkan kedalaman, tapi mendapatkan ketinggian terhadap elipsoid. Disinilah altimetri itu bermain, teman-teman. Kalau kita tidak mempunyai data altimetri, maka orang itu masih akan menerka-nerka di tengah laut itu konstanta pasutnya bagaimana, cara kerja dan cara geraknya. Data altimetri itu sangat penting dalam pembuatan model global pasang surut. Di sini ditulis ya, near global repeat track sampling made it possible to observe tidal elevations far from coast. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau pakai stasiun pasut kan cuma di pesisir doang. Yang di tengah gimana? Nah, altimetri di situ bermain. Jadinya teman-teman, mungkin ada yang anggap pasut itu kan cuma urusan di pesisir, Pak. Kalau saya mau bangun dermaga, kalau saya mau bangun pelabuhan, ya berarti saya baru ngurus altimetri, pasang surut. Jawabannya adalah tidak. Dengan adanya data altimetri yang lengkap di seluruh dunia, maka kita bisa membuat sebuah model yang tadi saya sampaikan, mewakili banyak lokasi atau hampir mewakili semua lokasi di permukaan bumi tersebut. Tapi harus ada yang diingat teman-teman, altimetri itu bukan lalu menggantikan pasang surut. Bukan lalu Anda punya mindset, berarti pasang surut nggak penting, udah ada altimetri kok. Tidak. Pak Hasan dari ITB menyebutkan, Profesor Hasan ya lebih tepatnya, Hasanuddin Abidin, data yang paling baik adalah data yang menyentuh permukaan yang mau diukur. Artinya data yang paling baik tetap tentu tide gauge di lapangan. Altimetri bisa digunakan sebagai pelengkap, komplementari, atau melengkapi. Jadi suatu saat semoga bagi kalian yang nanti bekerja di BIG atau di bagian-bagian lain di pemerintahan, ketika mendapatkan permasalahan tentang anggaran, tolong stasiun pasut jangan lalu dimatikan hanya gara-gara sudah ada altimetri, teman-teman ya. Karena masih penting. Apalagi khususnya di Indonesia, data pasut biasanya juga digunakan dalam proses permodelan early warning system untuk tsunami yang disebut sebagai INA-TEWS atau INA-TEWS. Tadi sudah saya sebutkan, di minggu ke-9 saya sampaikan bahwa altimetri itu sudah dewasa. Bukan seperti Fitra Eri ya yang bilang goyangan mobil ini dewasa, kaki-kakinya bagus, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah dia punya data lebih dari 30 tahun, bahkan lebih tua daripada saya. Gitu ya. Artinya data altimetri itu kalau secara matematika sudah cukup banyak, cukup robust, cukup pantas untuk dipisah-pisah. Salah satunya adalah untuk mendapatkan pasang surutnya. Dan disinilah seperti yang tadi saya bilang, altimetri bermain di dalam penghitungan atau perhitungan pasang surut, teman-teman. Nah, lalu kita lanjut. Bagaimana cara kita memisahkan sinyalnya? Di minggu lalu saya sudah sebut secara umum, apabila kita punya model matematika, maka kita bisa dapatkan yang pertama dari data SSH itu adalah rata-rata yang kita sebut sebagai MSL. Habis itu kita dapatkan pasut yang bisa saja memiliki frekuensi atau cycle periode setiap hari, setiap setengah hari, setiap beberapa hari, setiap 1 bulan, atau bahkan dalam konteks tertentu setiap setengah tahun, 1 tahun, atau bahkan lebih. Dan kita sudah belajar bahwa konstanta pasut itu banyak sekali, tidak cuma puluhan tapi ratusan. Ada yang frekuensinya atau cycle atau periodenya setengah hari, ada yang beberapa jam, ada juga yang beberapa tahun. Dan di pekan ke-9 kemarin, sama seperti pekan ketiga, kita punya kesimpulan bahwa karena pasang surut itu dipengaruhi oleh siklus matahari dan bulan itu punya yang namanya draconian cycle
sebesar 18,6 tahun, sehingga teorinya adalah kalau punya data 18,6 tahun, maka kita bisa mendapatkan bukan frekuensi, konstanta pasang surut yang lengkap. Altimetri sudah 30 tahun lebih, berarti sudah bisa dapat satu minimal siklus yang lengkap. Disinilah altimetri juga bermain. Datanya sudah cukup panjang, sehingga kalau ditanya bisa melengkapi nggak? Bisa banget. Karena data yang panjang itu bisa melengkapi data pasang surut yang khususnya di Indonesia masih pendek jangka waktunya. Nah, tapi kembali ke permasalahan yang tadi, teman-teman ya. Gimana caranya atau apa sebenarnya pemisahan-pemisahan sinyalnya? Bisa kita lihat dari slide selanjutnya. Kalau di pekan lalu saya sebut menggunakan versi slide saya, di sini saya menyuplik dari slide yang diberikan oleh Ule, Profesor Andersen dari DTU, dari Danish Technological University, yang beliau menyebutkan bahwa H atau tinggi muka air laut dari elipsoid itu pada dasarnya adalah gabungan dari N, yaitu tinggi geoid, ditambah MDT, yaitu tinggi dari topografi laut dibandingkan dengan geoid, yang mana kalau digabungkan itu menjadi SSH, ditambah dengan epsilon T, ditambah dengan E, yaitu errornya. Nah, kita tidak sedang membahas, teman-teman, N ditambah MDT, tapi kita sedang membahas yang namanya adalah epsilon T, yang bagian ketiga. Dan kita masukkan lagi ke slide yang bagian kanan, teman-teman. Epsilon T itu sama dengan Z0T, yaitu sea level change yang bersifat linear, ditambah T besar T kecil, yaitu mewakili tides atau pasut. Lalu ada S, yaitu surges, atau tiba-tiba naik, mungkin gara-gara ada badai, mungkin gara-gara ada fenomena-fenomena alam yang lain yang datangnya cepat, baliknya atau hilangnya juga cepat, ditambah dengan O. O itu adalah bukan versi ya, bagian-bagian lain yang tidak termasuk di antara T dan di antara S. Nah, tapi teman-teman, yang ingin juga saya berikan atau saya sampaikan adalah bahwa di dalam proses penelitian atau istilahnya proses perhitungan altimetri ini, seringkali kita bermain dengan asumsi. Baik, misal kita mau cari epsilon, berarti kita harus tahu N dulu. Tapi kita tidak tahu N-nya gimana. Nah, disinilah kita bisa pakai data-data lain sebagai input agar N-nya dianggap sudah hilang. Kita bisa anggap MDT-nya tidak ada. Kita bisa anggap E-nya mendekati 0. Sehingga kita bisa langsung dekati nilai yang kita inginkan. Maksudnya apa, teman-teman? Disinilah yang saya sebut sebagai keterbatasan dari altimetri pula. Altimetri ini ada orang bilang alat yang seperti ayam dan telur. Untuk bisa dapat pasut, kita bisa pakai altimetri, tapi untuk memperbaiki data altimetri, kita harus tahu pasut. Yang mana dulu yang dihitung. Nah, kita bisa lakukan pendekatan terlebih dahulu. Kita bisa lakukan asumsi-asumsi terlebih dahulu. Entah asumsinya dianggap tidak ada, atau kita masukkan dulu pendekatan dari sumber lainnya sebagai pendekatan awal. Kalau di dalam dunia matematika, di dalam dunia geomatika, kita mengenal yang namanya iterasi atau pengulangan pengukuran. Begitu, teman-teman ya. Jadi intinya di sini adalah saya mau menyampaikan kalau Anda ingin membahas tentang pasang surut dari altimetri, Anda harus tahu dulu bagaimana pengejauhan tahan atau pemisahan sinyal. Saya selalu sebut sinyal ya, tapi sebenarnya ini bukan sinyal seperti HP, bukan, tapi sinyal ini maksudnya adalah satu data bukan pasang surut, satu data tinggi muka air laut itu dipisah-pisah di dalamnya itu dari mana aja sumbernya. Agar nanti kita bisa ambil dan isolasi satu hal, yaitu T besar T kecil. Sebagai salah satu bagian kecil daripada SSH yang berfokus untuk
mendapatkan atau mewakili, merupakan representasi dari si pasut itu. Contohnya apa, Pak? Sorry, Pak, saya bingung. Contoh angkanya adalah, misal SSH-nya punya nilai 6. Lalu dari model yang kita dapatkan sebelumnya, kita tahu bahwa GWIT ditambah MDT-nya di situ itu 4,5. Berarti ada sisa 1,5. Dengan mengurangkan 6 dan 4,5, maka kita bisa tahu penjumlahan dari epsilon T ini adalah 1,5. Lalu kita pakai asumsi bahwa tidak ada Z-nya atau tidak ada trennya. Ya wes, berarti 1,5 ini mewakili pasang surut. Nah, dari sini bisa kita lalu dalami lagi. Berarti 1,5 ini kalau kita dekati menggunakan waktu-waktu yang lainnya, lalu kita analisis harmonik, kita bisa dapat konstanta-konstanta pasutnya. Apakah itu paling benar? Bisa jadi tidak. Hasil itu nanti kita masukkan ke rumus yang awal tadi. Oh, ternyata dengan rumus yang awal tadi kalau dimasukkan nilai hasilnya, nilainya tidak lagi 1,5 tapi jadi 1,3. Nah, 1,3-nya dihitung lagi, ada konstanta baru lagi. Terus diulangi sampai apa? Sampai dia bersifat konvergen. Ini kita bicara bahasa matematik ya. Konvergen itu apa, Pak, maksudnya? Konvergen itu adalah ketika selisih antara perhitungan sekarang dan perhitungan iterasi sebelumnya itu kurang dari nilai batas yang kita tentukan. Biasanya 10⁻⁶, 10⁻⁷, dan sebagainya. Jadi intinya teman-teman, kita tidak akan pernah bisa menghitung pasang surut kalau kita sendiri tidak tahu bahwa data tinggi muka air laut dari altimetri itu komponennya banyak. Dan kita harus hilangkan atau ketahui komponen-komponennya dulu sebelum mau cari pasang surutnya. Gitu teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Apa sebenarnya yang diestimasi? Bagaimana cara estimasinya kalau kita sudah dapat T besar, T kecilnya? Menggunakan rumus yang ada di sini. Kalau kalian ingat, ini pada dasarnya adalah rumus dari pekan ketiga. Bahwa ketika kita punya sinyal yang mewakili pasang surut, kita dekati dia dengan pendekatan bahwa dia ini adalah superposisi atau gabungan dari gelombang. Kalau kita bicara gelombang, berarti kita punya dua parameter utama, amplitudo dan fase. Nggak mungkin enggak, toh? Nah, amplitudo dan fase ini yang kalau digabung akan mendapatkan tinggi muka air laut gara-gara komponen pasang surut atau konstanta pasang surut tersebut. Ada berapa, Pak, komponen pasang surut konstanta pasang surutnya atau K-nya? Banyak sekali. Kemarin di pekan di pekan ketiga kita jelaskan bahwa normalnya data 1 tahun itu bisa dapat 60-an konstanta. Kalau 18,6 tahun, saya ngobrol dengan profesor saya, itu bisa dapat lebih dari 230 konstanta. Dari 230 konstanta itu yang paling penting berapa? Biasanya 8. Dan salah satu materi UTS adalah menjelaskan 4 dari 8 itu, walaupun sayangnya beberapa ada yang belum bisa menjawab. Jadi intinya teman-teman, kalau ada yang tanya, oke Pak, saya sekarang sudah tahu bahwa data altimetri itu harus dikurang-kurangi agar nanti dapat data yang mewakili pasut. Nah, terus diapakan? Nah, ini lalu dianggap sebagai gabungan dari sekian puluh, sekian ratus konstanta pasut yang memiliki sifat gelombang alias punya amplitudo dan fase-fase tertentu. Nah, rumusnya di bawah sini, teman-teman. Eta dari X dari waktu T atau eta di posisi itu untuk waktu itu adalah gabungan daripada amplitudo dari konstanta K untuk posisi X yang juga lalu memenuhi persamaan gelombang cos omega konstanta K untuk waktu T
ditambah dengan V dikurangi dengan G atau phase lag. Berapa selisih fasenya daripada konstanta K untuk posisi X. Bayangkan K-nya ada 300. Bayangkan X-nya ada banyak sekali, karena posisi di laut banyak sekali. No? Bayangkan T-nya setiap detik. Ada berapa juta pengamatan yang bisa kita masukkan ke dalam rumus ini. Makanya kita pakai pendekatan yang namanya least square kuadrat terkecil. Untuk nanti intinya mendapatkan apa? Mendapatkan AK untuk X dan juga fase atau GK untuk X. Itu kalau bingung mendapatkan AK dan mendapatkan GK. Amplitudo untuk konstanta K dan juga fase untuk konstanta K. Maaf ya, tiba-tiba jadi matematik ya, karena again, geodesi adalah ilmu matematika sebetulnya. Jadi akan banyak matematikanya. Take away-nya teman-teman, kalau mungkin bingung, Pak Punten saya bingung. Intinya teman-teman, pasut itu bisa kita prediksi menggunakan pendekatan di bawah. Tetapi tidak semuanya sama. Makanya pasut itu bisa disebut sebagai sebuah fenomena yang bersifat lokal. Tapi dengan altimetri, kita bisa mendekati fenomena lokal ini dengan pendekatan yang sedikit global. Karena data altimetri adalah data yang bersifat global. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Pusing tuh. Matanya sudah begini-begini, tadi saya lihat. Silakan, kalau ada yang bingung. Nah, kalau tidak, kita masuk ke materi yang tadi ditanyakan oleh Mas Adrian atau Mas Furqan. Gimana, Pak? Data altimetri itu cuma satu setiap 10 hari loh. Terus gimana caranya kita bisa mendapatkan data pasang surut dari data setiap 10 hari itu? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memastikan bahwa datanya itu cukup panjang untuk tetap bisa mendapatkan fenomena pasang surut daripadanya. Misal, Anda cuma punya 2 data. Gimana cara dapat pasut dari situ? Nggak mungkin. Biasanya, data data altimetri yang digunakan untuk mendapatkan data pasut itu minimal 5 tahun. Walaupun secara teori, Anda bisa mendapatkannya itu secara teorema dari frekuensi Nyquist alias lambda dibagi 2, berarti untuk bisa mendapatkan data yang panjangnya 3 tahun, berarti Anda minimal harus punya data panjangnya 6 tahun. Dan biasanya frekuensi terkecil yang bisa kita dapatkan dari data altimetri itu adalah sekitar 100-an hari. Jadi berarti minimal Anda harus punya data 1 tahun untuk bisa mendapatkan konstanta pasut yang cukup baik. Ini untuk altimetri ya. Nah, perbedaan antara frekuensi yang asli harian tadi dengan frekuensi yang didapatkan oleh altimetri itu namanya adalah aliasing. Alias, bingung deh. Aliasing ini artinya adalah sinyal yang asli itu kabur. Seperti fungsi nama alias. Nama alias itu kan namamu dikaburkan oleh nama panggilan, misal alias siapa. Nah, ini juga sama. Frekuensi aslinya teraliaskan atau terkaburkan oleh frekuensi yang baru itu tadi. Nah, kita perlu melakukan proses de-aliasing. Kalau di awal kita pernah belajar di minggu ketiga de-tiding, nah ini kita belajar de-aliasing. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan frekuensi alias tersebut. Berapa Pak nilainya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Di bagian atas, teman-teman, itu adalah tidal spectrum yang sebenarnya. Frekuensinya ada di bagian bawah. Akan saya zoom ya di sini sebentar. Ya, Anda bisa lihat
bahwa frekuensinya itu dalam cycle per day atau periode per hari. Ada yang 1 per hari, yaitu diurnal, ada yang 2 per hari, yaitu semi diurnal, ada yang mendekati 0, yaitu periode panjang, long period, setengah tahun, 1 tahun, bahkan lebih dari itu. Nah, kalau di dalam altimetri, kita tidak lagi pakai per hari, tetapi kita pakai biasanya per berapa bulan atau per tahun. Berarti logikanya teman-teman, kalau di sini ada angka 0,01, berarti satu periode adalah 100 hari. Sama seperti ini, 0,005. Berarti K1 itu untuk data altimetri berulang setiap 200-an hari. Jadi ini, Mas Adrian, jawaban dari apa yang tadi Anda tanyakan. Kita sudah menghitung apabila kita punya periode setiap 10 hari dari pengamatan altimetri itu untuk mendapatkan konstanta pasutnya, maka kita rubah frekuensi aslinya ke frekuensi yang alias itu tadi. Berapa lama minimal? Tadi saya sebut setahun, tapi kalau bisa lebih. Berarti pendekatannya jadi beda. Kalau kita selama ini bilang, Pak, berarti K1 itu adalah data yang disebut sebagai data diurnal, kan? Alias 1 setiap hari. Nah, altimetri mendekatinya dengan menggunakan 1 setiap 100 hari. Jadi dia masuk jadi 1 thread gini adalah setiap 100 hari. Beda nggak Pak dengan aslinya? Hasilnya diharapkan sama. Hasilnya diasumsikan sama. Jadi untuk bisa mendapatkan satu cycle atau satu siklus dari konstanta pasut itu, yang biasanya cuma perlu sehari, 2 hari, 3 hari, kalau di data pasut yang sebenarnya dari stasiun pasut, kalau di altimetri butuh lebih lama. Pak, Nah, ya gimana Mas? begini. Saya sedikit bingung dengan aliasing. Aliasing ini kayak konsep tide guides yang ada, yang nyata, yang bersentuhan dengan air, itu digabungkan dengan altimetri, begitu Pak? Oke, saya akan coba jelaskan dengan gambar ya. Ibaratnya data stasiun pasut itu begini. Dan ini waktunya adalah 10 hari. Ya. Dari data ini, menggunakan pendekatan harmonik, Anda bisa mendapatkan K1, O1, S2, K2, dan sebagainya. Karena frekuensinya sudah diketahui di sini, lebih dari 1. Nah, kalau altimetri, data 10 hari itu cuma dapat 1 titik di sini, terus 1 titik di sini. Jadi cuma bisa dapat gambar begini. Apakah Anda bisa dapat data seperti yang di atas? Jawabannya adalah tidak. Harus berapa lama Pak altimetrinya? Seperti yang tadi saya sebut, minimal 1 tahun. Jadi nanti data 1 tahunnya altimetri, misal begini, 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 dan begini, begini. Maka dia nanti akan membentuk gambar seperti ini. Ini 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, apa yang lalu dilakukan? Sama, harmonik, tetapi tidak terhadap cycle atau frekuensi yang ini, tapi harmoniknya terhadap frekuensi yang sini. Sehingga 1K1 itu tidak didapatkan dari perhitungan selisih antara sini dan sini, tapi antara 1 di sini sampai di sini. Yang mana dia 100 hari jaraknya. Kalau ini kan cuma 1 hari misal. Jadi, di sini yang disebut sebagai aliasing, bagaimana Anda tetap bisa mendekati sinyalnya, walaupun dia tidak memiliki lebar data yang sama dengan aslinya. Menjawab nggak, Mas? Terjawab Pak. Tapi tetap aja ntar hasilnya bakal berbeda nggak sih Pak? Soalnya kan panjang datanya bakal beda.
Betul sekali. Kalau ditanya hasilnya beda atau enggak, Pak? Hasilnya beda. Penelitian dari Mbak Devianti Lase angkatan 2017 menyebutkan bahwa untuk 4 konstanta utama ada selisih sampai di level sentimeter dan sampai di level derajat untuk amplitudo dan fase dari 4 konstanta utama. Penelitian dari Mas Romi Julianto juga menyebutkan, angkatan 2016 ya, bahwa data altimetri itu ternyata masih belum sempurna daripada untuk bisa mendapatkan konstanta-konstanta yang bersifat bagus tersebut. Ada 8 kalau diambilnya, walaupun yang diteliti cuma 2. Penelitian yang Mas Raihan Dema angkatan 2017 yang tadi saya sebutkan di awal juga, itu menyebutkan bahwa dari satu konstanta pasut yaitu M2 yang dia pakai, selisihnya ada sampai pada senti lagi-lagi. Tapi kesemuanya itu punya kesamaan, teman-teman, atau Mas Adrian. Mereka bertiga itu hanya pakai data yang panjangnya tidak terlalu panjang. Mereka hanya pakai data yang panjangnya itu ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun. Apakah itu sudah bagus? Untuk keperluan S1 sudah oke. Tapi untuk penelitian yang sebenar-benarnya, kalau misalnya ada yang mau, maka seharusnya jadi lebih panjang, 20 tahun, 30 tahun. Dari situ nanti, walaupun aliasnya jauh, tapi banyak datanya tetap bisa mewakili kondisi sebenar-benarnya dari frekuensi yang sudah teralias itu tadi. Sehingga selisihnya diharapkan akan mengecil. Dan ingat, angka ini itu bukan cuma hitungan-hitungan random, enggak. Jadi ada rumusnya. Rumusnya adalah dari konstanta yang ini dibagi dengan panjang gelombang daripada si altimetri yang mendekati 10 hari itu, lalu didapatkan setiap konstanta adalah nilai periode aliasnya. Sama persis nggak, Mas? Jawabannya tidak. Beda nggak? Tentu beda. Tapi bedanya dikontrol dan diharapkan tidak terlalu besar sehingga altimetri ini bisa menjadi tambahan data khususnya di tengah laut yang tidak bisa dipasang stasiun pasut atau pelengkap di lokasi-lokasi yang nggak ada stasiun pasut. Makanya di sini saya tulis teman-teman, this is why long time spans and careful constituent selection matters. Alias kalau Anda mau meneliti stasiun pasang surut dari altimetri, Anda harus pastikan waktunya panjang dan hati-hati dalam memilih konstituennya. Khususnya konstituen-konstituen yang cycle-nya panjang sekali sehingga harus dipaskan alias periodnya itu berapa. Karena bayangkan 1 hari aja jadi pengulangan setiap 100 hari kalau di altimetri. Jadi data yang berulang setiap tahun, di altimetri berulang setiap berapa tahun, bisa 10 tahun, 15 tahun, dan sebagainya. Makanya di sini juga saya simpulkan, it is also why some minor atau konstituen-konstituen yang nilainya kecil, konstituen pasut yang nilainya kecil, itu susah untuk diestimasi dengan baik menggunakan altimetri. Makanya altimetri itu sekarang, kalau Anda notice dari penelitian-penelitian kakak tingkat Anda, yang bersama saya tentunya, dan penelitian saya sendiri, itu membatasi diri untuk hanya menggunakan konstanta-konstanta yang memang bersifat dominan atau besar. 4 konstanta besar yang menjadi pertanyaan UTS kemarin, K1, O1, S1, dan juga N1. Atau juga bisa 8 konstituen utama. Itu teman-teman. Anda harus memahami bahwa altimetri bisa dipakai, tapi harus ada penyesuaian. Dan harus paham batasannya. Begitu. Semoga menjawab, Mas. Lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 2 pendekatan. Internet saya lagi tidak bisa.
Ada dua pendekatan untuk mendapatkan konstanta pasang surut. Yang pertama adalah menggunakan data pasang surutnya data altimetrinya langsung, alias empirical way, yang bagian B. Tapi ada yang kedua juga, yaitu bagian A, menggunakan model pasang surut. Penelitiannya Mas Romi Julianto, Mbak Devianti Lase, ataupun Mas Raihan Dema itu menggunakan pendekatan B. Tapi angkatan 2022 kemarin menggunakan pendekatan A. Jadi dia membandingkan performa dari model pasang surut global. Dia pakai 3. TPXO, EOT20, sama FES 2022. Nah, mereka bertiga ini adalah model yang didekati menggunakan kombinasi antara data lapangan dan juga data perhitungan atau simulasi. Atau bahkan dalam konteks TPXO dan juga dalam konteks FES itu tidak pakai data altimetri sama sekali. Dia cuma pakai model ditambah dengan data lapangan bersifat tight gauge saja. Yang mana sudah jelas di Indonesia jelek. Kenapa? Karena data lapangan dari Indonesia nya tidak ada. Dan mungkin khususnya bagi teman-teman kelautan lebih mengenal pendekatan menggunakan A karena pakai Global Tidal Model. Namanya apa Pak? TPXO seperti yang saya tulis di sini. EOT20 seperti yang saya tulis di sini dan juga ada FES 2022. Ada lagi sebenarnya GOT 4.7 apa 4.8 yang paling baru. Tapi penelitian terkini dari saya lupa namanya, Mbak Ida Ayu ya, angkatan 2021, itu menggunakan pembandingan dari 3 data tersebut, lalu dibandingkan dengan hasil altimetri apabila dimasukkan salah satu dari ketiga data. Apa hasilnya, Pak? Hasilnya adalah kalau pendekatan A, itu lautnya didekati dengan titik-titik yang bersifat grid. Titik-titik itu, oh di sini konstanta pasutnya sekian. Nah, kalau B pakai data altimetri, berarti posisinya sama seperti posisi data altimetri itu. Yang benar yang mana, Pak? Dua-duanya benar. Kalau Anda sebagai end user, orang yang cuma mau pakai konstanta pasutnya, maka biasanya orang akan pakai yang pendekatan A. Karena sudah tinggal pakai aja. Tapi kalau Anda mau mengembangkan dengan data yang lebih mewakili keadaan nyata, maka Anda bisa pakai pendekatan yang B. Karena pendekatan B adalah pendekatan yang bersifat empiris atau menggunakan literally data lapangan. Walaupun dari altimetri ya, tidak langsung dari data pasut. Makanya di sini ditulis practical translation for students, most user apply type corrections from models. Alias mayoritas dari user, khususnya teman-teman kelautan, khususnya teman-teman oceanografi, itu menggunakan koreksi pasang surut atau data pasut langsung dari model. Tapi orang geodesi yang berpikir juga tentang kebaikan dari datanya, tentu, seperti yang tadi disampaikan Pak Hasan, base data adalah data yang Anda ambil langsung di lapangan. Jadi kita mencoba untuk mengawinkan antara data dari lapangan tersebut dengan data modelnya. Agar Anda tahu data-data ini itu sebenarnya berasal dari mana, dan juga mau pakai yang mana, kesalahannya seperti apa, itu juga paham nanti dalam proses kehidupan sehari-hari kalau nanti kalian bekerja di bidang geomatika, khususnya geomatika yang berkaitan dengan laut. Lanjut teman-teman. Nah ini adalah salah satu contoh dari kegunaan antara gabungan A dengan gabungan B. Jadi data Topex Poseidon, salah satu satelit dari altimetri awal-awal yang digabungkan dengan penerusnya yaitu Jason Family atau keluarga Jason, saya nyebutnya ada Jason 1, Jason 2, dan Jason 3. Sekarang ada yang namanya Jason 6. Iya betul Jason 6 ya, bukan Sentinel 6. Yang merupakan pada dasarnya adalah Jason juga.
Nah, itu digabung datanya untuk membantu model yang namanya EOT20. Nah, EOT20 ini merupakan data gabungan dari data fisik yang disebut sebagai data lapangan, data altimetri, dan juga data pendekatan dari model. EOT20 ini adalah salah satu jenis yang disebut sebagai empirical model. Dan kebetulan EOT20 ini dipublish oleh DGFI atau DGFI, Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut, yang merupakan lokasi tempat saya melaksanakan penelitian tesis S2 saya beberapa tahun yang lalu. Singkatan dalam bahasa Inggrisnya adalah German Geodetic Research Institute. Atau bahasa Indonesianya adalah Institut Penelitian Geodetik di Jerman. Intinya apa teman-teman? Intinya sudah ada pelaksanaannya. EOT20 contohnya. Tapi tidak cuma itu. GOT yang dipublish oleh teman-teman dari Amerika, TPXO yang dipublish oleh teman-teman yang juga dari Amerika, dari OSU lebih tepatnya, Ohio State University, dan juga ada bukan CLS, apa sih tadi saya nyebutnya? FES, sorry. Itu adalah model yang diterbitkan oleh teman-teman dari CNES, dari Cines, dari Perancis. Bedanya apa? Ada yang hanya pakai model seperti TPXO, ada yang menggunakan model digabung dengan data lapangan tapi nggak pakai altimetri seperti FES dan GOT, ada juga yang menambahkan data altimetri seperti EOT20. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan konstanta pasut di semua titik di lapangan. Itu adalah pendekatan dari pathway A. Yang tadi saya sebut ya, yaitu pemodelan. Tapi Pak, punten, saya tuh jujur masih bingung, emang bentuknya kayak apa sih Pak hasil akhirnya? Seperti ini. Ini sebuah grafik yang disebut co-tidal. Jadi, di waktu yang sama, konstanta pasut M2 di setiap titik di permukaan bumi di satu waktu itu bentuknya gimana? Seperti ini. Berarti di bawah atau di selatan Indonesia, muka air lautnya dipengaruhi oleh M2 di posisi segini, sedangkan di bagian dekat dengan Australia bagian barat daya, itu dipengaruhi oleh M2 yang fasenya sedang segini, lebih bawah. Ini adalah konstanta M2. Nah, kalau ini konstanta K1. Bisa dilihat teman-teman, kalau konstanta M2 itu sifatnya lebih global dan banyak sekali simpul-simpulnya, khususnya di bagian Indonesia atau pesisir secara umum. Sedangkan kalau K1 malah lebih berfokus di pesisir saja. Di tengah laut biasanya dia jarang. Coba Anda lihat simpul-simpulnya nggak banyak. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, berarti konstanta pasut itu gambarnya gimana? Gambarnya adalah seperti ini. Salah satu contohnya. Dan ini merupakan hasil akhir daripada model pasang surut tadi, baik secara empiris, ataupun secara model asimilasi, ataupun dalam proses penelitian salah satu mahasiswa saya, yaitu Mas Raihan Dema dari Angkatan 2017 lalu, itu di satu lokasi khusus, yaitu di pesisir barat Banten. Bentuknya gimana, Pak? Mari kita coba lihatkan, biar Anda tidak penasaran. Ada dua yang akan saya tampilkan, yaitu penelitian saya dengan Mas Dema atau Mas Raihan Dema, dan juga penelitian saya dengan Mbak Devi. Sebentar, teman-teman ya. Yang pertama adalah penelitian saya dengan Mas Dema yang masih dalam proses review, dan bisa Anda lihat di sini,
bahwa salah satu contoh dari gambar co-tidal chart-nya dia pakai di pesisir barat Banten adalah seperti ini. Ini adalah peta dari co-amplitude. Mirip kayak tadi, cuma bedanya ini lebih dalam saja. Bukan dalam ya, lebih kecil skalanya. Lalu kita coba masukkan lagi di sini ada co-tidal-nya. Dan Anda bisa lihat ada yang bersifat grid-nya umum dan ada yang bersifat titik-titik seperti garis. Nah, yang kotak bersifat umum berwarna oranye ini datang dari model TPXO, dan yang bersifat titik-titik-titik ini, pink, itu adalah dari altimetri, dan yang bersifat segitiga itu adalah datang dari stasiun pasang surut dari BIG. Ini adalah hasil akhir dari skripsi Mas Dema yang menggunakan konsep daripada apa yang saya barusan jelaskan kepada kalian beberapa menit-menit ini. Nah, kalau yang punyanya Mbak Devi gimana Pak? Yang punyanya Mbak Devi tidak banyak petanya karena dia berfokus ke data perbandingan antara konstanta pasut yang didapatkan daripada stasiun pasut khususnya di Krui dan Seblat dengan data altimetri. Dan ini adalah nilai periode dan frekuensi asli serta yang sudah dialiasing. K1 23,93 jam dan untuk waktu T di dalam konteks data altimetri adalah 4156 jam alias sekitar 100-an hari yang tadi sudah saya jelaskan. Gambarnya adalah contohnya, grafiknya tidak ada ya yang lebih lanjut. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, ini adalah dari stasiun pasut. Nilai-nilainya, amplitudonya ini dalam meter. Nah, di dalam data yang dibandingkan antara atas dan bawahnya ada di gambar ini. Bisa Anda lihat bahwa kalau dibandingkan antara data ALES atau data stasiun altimetri yang pesisir, itu nilainya lebih banyak yang sesuai atau sama dengan data yang di pasut, stasiun pasut dibandingkan dengan data yang khusus atau bukan khusus, yang umum atau tidak khusus untuk ada di pesisir saja. Maksudnya apa Pak? Bisa Anda lihat kalau ternyata pakai data yang khusus di pesisir itu membantu performa dan membantu nilai daripada hasil yang Anda dapatkan ketika Anda mau pakai data altimetri untuk mendapatkan stasiun konstanta pasut di lokasi pesisir. Masih ada beberapa slide lagi teman-teman, tapi saya akan coba dipercepat ya, biar Anda tidak kebingungan atau Anda tidak aduh Pak, pusing. Kita akan tambahkan beberapa bagian lagi setelah itu kita selesai teman-teman. Yang pertama adalah, wah ini sudah bagus, ini dapat hasilnya. Sebagus apa hasilnya Pak? Sebaik apa hasilnya? Disinilah penelitian-penelitian kakak tingkat Anda, atau mungkin nanti Anda juga ingin meneliti tentang ini, itu bermain atau masuk ke dalamnya. Karena di Indonesia masih jarang yang melakukan ini. Kebanyakan penelitian-penelitian ini dilakukan di luar negeri, yang mana asumsinya data pasutnya sudah tersedia dan juga sudah terekam dengan baik. Sebentar ya. Daripada 7 global model, bisa didapatkan bahwa di open ocean atau di laut terbuka, itu memiliki ketelitian sampai milimeter. Tapi ketika bermain mendekati pesisir atau mendekati kutub, karena sistem satelit altimetri memang terbatas juga di polar atau di kutub, nilainya jadi memburuk. Dan ini juga temuan yang ditemukan oleh siapa? Oleh Mas Dema, yang alhamdulillah saya barusan dapat email, paper yang barusan tadi saya jelaskan, itu diterima di jurnalnya UGM dan insya Allah akan publish berarti di bulan Juni atau Juli setelah ini.
Kenapa kok bisa begitu? Temuannya apa? Temuannya adalah bahwa di laut lepas hasilnya baik, tetapi mendekat ke pesisir hasilnya mulai buruk, seperti gambar di sini. Shelf and coastal waters where the trouble starts. Alias, masalah mulai muncul kalau kita bermain mendekat ke pesisir. Dan ini adalah exactly bidang yang saya dalami sekarang. Jadi cari masalah istilahnya ya. Nah, kesimpulannya teman-teman, dari sini saya mau mempercepat saja bahwa untuk altimetri pesisir cuma pakai data lapangan, kok data model terus oke, itu tidak cukup. Makanya penelitian Mbak Ida Ayu kemarin membuktikan bahwa dari 3 data yang dibandingkan, yaitu model EOT20, FES, dan juga GOT, yang paling baik itu ternyata EOT, lalu diikuti oleh FES, dan terakhir baru TPXO. Sorry, bukan GOT, tapi TPXO. Artinya, Mbak Ida Ayu menyimpulkan dari penelitian yang bersangkutan, bagi orang-orang yang nanti mau menggunakan altimetri khususnya di pesisir barat Pulau Sumatera, gunakanlah koreksi pasang surut dari data EOT untuk mendapatkan data yang lebih mendekati data pasang surut di lapangan dibandingkan dengan model-model yang lain. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, kemarin beberapa bulan yang lalu saya dikontak oleh salah satu mahasiswa S3 di ITS yang topik beliau adalah ingin menindaklanjuti konstanta-konstanta pasang surut ini untuk membentuk model pasang surut yang baru di Indonesia. Dan seingat saya pula, topik S2 dari Bu Misfalah juga seperti ini. Persis seperti paper yang beliau sudah publish, saya agak lupa 2024 atau 2025, yaitu mendapatkan model pasang surut yang lebih baik untuk salah satu bagian di Indonesia. Lebih tepatnya adalah, kalau saya tidak salah ingat, di beberapa bagian di timur Indonesia. Itu bagian dari tesis beliau. Artinya teman-teman, yang mau saya tanamkan dari sini, kalau di laut lepas pakai model global oke. Tapi kalau di pinggir pantai, kalau bisa jangan. Pikirkan cara lain. Kombinasi antara data global, ditambah data altimetri, ditambah data pasang surut adalah yang paling oke. Di sisi lain, sebagai ilmu geomatikanya, kita juga bisa mulai menggunakan data altimetri ini sebagai sumber tambahan untuk memodelkan pasang surut di sebuah lokasi. Tidak cuma pakai data stasiun pasut aja atau model global saja, tapi menggunakan data altimetri juga. Pak, mau tanya Pak. Silakan Mas. Nah, kan tadi kan kita kan bicara tentang model paling baik Pak ya. Mungkin saya mau nanya ke hal yang awal, tapi saya lupa nanya mungkin di pas altimetri awal. Akurasi untuk data jarak antar satelit ke permukaan air laut itu akurasinya berapa, Pak? Pertanyaan yang bagus sekali dan sudah saya jelaskan sebetulnya di salah satu slide-nya. Jadi Mas, ketika kita menjelaskan tentang errornya, ketika kita mengaplikasikan semua koreksinya, maka di zaman sekarang kita bisa pastikan kalau ketelitiannya itu ada di level sentimeter, bahkan milimeter. Jadi ketelitian jarak atau ketelitian tinggi muka air laut yang kita dapat itu ada di sentimeter mendekati ke milimeter. Dari altimetri ya ini. Secara global. Tapi penelitian saya menunjukkan bahwa ternyata hal ini tidak benar di regional Indonesia. Karena penelitian saya yang saya masukkan ke salah satu bab di disertasi saya menunjukkan kalau nilainya lebih mendekati 12 sampai 10 cm selisih antara data pasang surut dengan data altimetri. Jawab nggak, Mas? Terjawab. Ya. Lanjut teman-teman, masih ada beberapa lagi ya. Ini adalah salah satu contoh ya. Jadi bagaimana cara di lapangan kita mau menggunakan pendekatan B.
yaitu pendekatan yang ini, pathway B bagian kanan. Datanya gimana, Pak? Kita punya data di lapangan atau data altimetri, setelah itu hilangkan data daratannya, hilangkan data yang buruk, setelah itu kurangkan nilai SSH-nya dengan MSS dan juga beberapa koreksi-koreksi non-tidal, karena seperti yang Anda ingat, seperti yang tadi saya sampaikan di sini, kalau mau cari T besar, T kecil di bagian kanan, kita harus asumsikan bagian-bagian lainnya sudah dapat. Sehingga ini bisa dihilangkan biar sisa T besar, T kecil saja. Nah, baru setelah itu Anda apakan? Anda masukkan ke dalam proses harmonic least square computation atau least square harmonics computation untuk nanti mendapatkan konstanta pasut yang mau dipakai. Tidak perlu banyak, 8 cukup, 16 cukup. Nanti bisa dibatasi di dalam program yang kita pakai atau di dalam script yang Anda kembangkan. Jadi intinya begitu. Kalau misalnya kita punya data altimetri seperti contoh data altimetri yang saya sebutkan kemarin ya. Nah, ini tinggal Anda pilih salah beberapa titiknya. Nah, setiap titik itu Anda bangun time series-nya. Habis itu Anda hilangkan data yang mendekati daratan, data yang kualitasnya buruk. Setelah itu Anda kurangi data dari masing-masing waktu itu dengan MSS dan juga data-data lain yang bukan pasut, sehingga sisa pasut tok atau pasut doang. Nah, baru setelah itu data pasut ini, data altimetri yang dianggap sisa pasutnya doang ini, itu dimasukkan ke dalam pengolahan harmonic tidal constituent berbasis least square untuk nanti dapat konstituen-konstituen tertentu. Ini adalah pathway B-nya, teman-teman. Aku di rusak. Itu laba-labanya. Mungkin ada yang tanya, Pak, saya tapi masih lupa, Pak, atau masih bingung gimana cara membangun time series-nya. Saya akan sampaikan materi pekan lalu secara singkat, bahwa data altimetri itu memang akan kembali di lokasi yang sama setiap kurang lebih 10 hari. Tapi dia itu sebenarnya nggak pas di satu titik yang betul-betul sama, agak geser-geser beberapa meter ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah begitu. Nah, cara yang paling mudah atau cara yang paling sering digunakan untuk mewakili data ini sehingga nanti data altimetri yang tersebar itu jadi time series atau jadi satu titik yang mewakili banyak waktu adalah menggunakan nominal point. Nominal point itu maksudnya apa? Jadi kita tentukan ada titik yang kita anggap sebagai titik referensi atau titik yang kita pakai, lalu kita buat radius atau lingkaran di sekitar titik itu. Di dalam penelitian saya, disertasi saya pakai 3 kilo, dan semua data yang ada di dalam radius 3 kilo itu saya anggap sebagai data di lokasi yang sama. Ingat, data ini itu diambil di waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda coba membuat sebuah grafik terhadap waktu, maka satu lingkaran ini nanti tidak seperti lingkaran ini lagi, tapi jadi satu grafik yang baik dalam waktu. Voila, jadilah satu time series, jadi satu titik. Itu dilakukan terus untuk semua titik di lokasi yang kita inginkan. Kalau dalam penelitian saya buat setiap titiknya itu memiliki selisih kurang lebih 7 kilo sesuai dengan data asli altimetri yang berjarak 1 Hz alias 1 pengamatan setiap detik. Perhitungan kecepatan satelit dan kawan-kawan menunjukkan kalau satu data setiap detik berarti selisih satu lokasi ke lokasi lain adalah 7 kilometer. Terakhir teman-teman, sebenarnya bukan terakhir, masih ada beberapa, tapi tidak apa-apa, akan saya tutup dengan 3 slide singkat, bahwa ternyata kalau kita menggunakan beberapa contoh di lapangan, hasilnya sudah bisa cukup baik, tetapi harus diperhatikan bahwa konstituen itu tidak sama di setiap lokasi.
constituents are not spatially homogeneous. Maksudnya, satu lokasi dengan lokasi yang lain itu bisa jadi pembentuk konstanta pasutnya berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Take away-nya apa teman-teman? Take away-nya bukan KFC ataupun McD yang harus kita boykot, tetapi bukan angkanya. Yang ingin saya masukkan di sini adalah teman-teman, kondisi pasang surut dari setiap lokasi itu bisa jadi berbeda. Alias, it is that one local tide recipe atau one local tide coefficients does not fit all oceans. Khususnya ini implikasinya bagi teman-teman yang nanti bermain dengan desain pelabuhan. Dalam mendesain pelabuhan, teman-teman, Anda harus perhatikan. Jangan sampai Anda bilang ada data pasut yang jaraknya 10 kilo, lalu Anda klaim bisa nih dipakai. Anda harus perhatikan kondisi batimetri, kondisi pesisirnya seperti apa. Kalau sama, baru boleh Anda asumsikan. Kalau nggak sama, jangan sekali-kali mencoba untuk mengasumsikan bahwa nilainya sama. Karena bisa jadi nilainya tidak sama. Lebih baik menghabiskan waktu mungkin beberapa hari, minimal 7 hari, atau kalau mau lebih bagus 30 hari untuk mengukur pasang surut dan nanti mendapatkan nilai mean sea level dan juga konstanta pasut exactly di lokasi yang mau Anda bangun pelabuhan. Bagi teman-teman geomatika, ini adalah pesan, ini adalah sinyal bahwa kalau kita punya penelitian menggunakan lebih dari satu lokasi, kita bisa melakukan analisis daripada setiap lokasi itu dalam konteks batimetri, dalam konteks oceanografi, dalam konteks interaksi antara laut dan daratannya, dalam kaitannya dengan pasang surutnya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah jangan nanti Anda anggap data pasang surut dari altimetri ini yang jaraknya berdekatan itu, yang bikin garis itu akan persis antara satu titik dengan titik yang lain. Enggak. Bisa jadi beda karena bisa-bisa antara satu titik dengan titik lain itu ada perubahan batimetri yang cukup curam. Sehingga konstanta pasut dominan dari dua titik ini walaupun berdekatan itu bisa jadi berbeda. Itu yang mau saya masukkan teman-teman dari materi hari ini yang akan saya lanjutkan dan yang saya tutup dengan penjelasan singkat mengenai sumber kesalahannya dari mana. Sumber kesalahan daripada proses perbandingan antara altimetri dengan tide gauge khususnya di dalam konteks pasang surutnya adalah yang pertama bisa jadi nilai nolnya atau referensinya berbeda. Yang kedua bisa jadi waktu yang dipakai berbeda. Ini sering jadi salah karena biasanya stasiun pasut di Indo itu tidak pakai sistem UTC tapi pakai WIB, WIT, WITA tergantung local time-nya. Tapi data altimetri itu UTC, jadi harus disamakan. Bisa jadi juga spasialnya tidak sama seperti yang tadi saya sampaikan. Anda punya data jaraknya 10 kilo dianggap sama, padahal enggak. Bisa jadi juga dalam konteks altimetri ada gangguan dari pesisir atau gangguan dari darat. Dan terakhir, bisa jadi ada kesalahan dalam processing. Intinya apa teman-teman? Apabila Anda sudah bisa mewakili atau sudah bisa menyebutkan kesalahan-kesalahan itu, maka saya bisa yakin kalau Anda cukup berhati-hati dalam melakukan analisisnya. Ini teman-teman adalah eksplorasi dari bagaimana cara mendapatkan pasang surut daripada data altimetri, teman-teman. Kita masih punya waktu 9 menit. Yang mana bagi kalian yang mau ada pertanyaan dipersilahkan, karena apabila tidak, saya akan tutup dengan lanjutan ke minggu ke-11, take away-nya apa, serta absen. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke. Sembari mungkin nanti ada yang mau tanya, saya akan tutup dengan altimetri itu
berkontribusi dalam penentuan pasang surut khususnya di dunia atau secara global karena dia punya titik yang tidak bisa diamati oleh stasiun pasut itu sendiri. Tetapi keberadaan altimetri bukan berarti bisa menggantikan sepenuhnya data stasiun pasut. Yang harus kita lakukan adalah mengkombinasikan keduanya khususnya di area pesisir. Nanti teman-teman, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, logika yang sama juga akan kita pakai ketika kita mau menghitung gaya berat atau gravity, menghitung MDT atau Mean Dynamic Topography, ataupun menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan secara iklim untuk data geodetik, khususnya data altimetri, sebagai penutup materi dari geodesi kelautan. Sekian dari saya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Rekamannya akan saya matikan. Setelah ini, kita bisa absen sembari kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih.